Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Sanggamanum Sinurat dengan NIM 231401034 dari Kom.A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi. Di video ini, kita akan membahas mengenai haki ataupun hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada pengertian hak kekayaan intelektual. Haki ataupun hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dalam haki, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep haki didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga perlu ada penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Pada laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan haki di Indonesia sudah ada sejak 1840-an, saat pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan haki pada tahun 1844. Beberapa peraturan perundang-undangan haki yang dibuat Belanda pada waktu itu ialah UU Merek pada 1885, UU Paten pada 1910, dan UU Hak Cipta pada 1912. Ketiga peraturan tersebut mengalami perubahan dan revisi sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai saat ini, kita memiliki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan haki atau hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektual untuk melindungi hak-hak ekonomi dan kepentingan terkait karya tersebut. HKI terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Satu, hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Untuk ciptaan yang dapat dilindungi adalah buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ada juga pula pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Serta ada pula seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Ada pula arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan lain-lain. Untuk masa perlindungan ciptaan itu, yang pertama ada perlindungan hak cipta, yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Untuk program komputer, yaitu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Untuk pelaku, yaitu 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.
Untuk produksi rekaman yaitu 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Dan yang terakhir adalah lembaga penyiaran yaitu 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri atas paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Hak ini memberikan pemilik hak kekayaan industri hak eksklusif untuk menggunakan, menjual, dan memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan atau desain tersebut. Merek dagang melindungi identitas bisnis dan produk, sedangkan paten melindungi penemuan atau inovasi teknologi. Paten. Di dalam paten terdapat dua jenis paten yang berbeda, yaitu paten dan paten sederhana. Paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, paten sederhana. Paten sederhana merupakan setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten dan paten sederhana memiliki perbedaan dalam masa perlindungan, yang dimana paten memiliki masa perlindungan yaitu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Untuk paten sederhana sendiri, hanya 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, yaitu suara, hologram, atau kombinasi 2 atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pemakaian merek berfungsi sebagai yang pertama yaitu tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua yaitu alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Yang ketiga, jaminan atas mutu barangnya. Dan yang keempat yaitu penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri yang dapat didaftarkan ialah yang pertama, desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Masa perlindungan desain industri. Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang-orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan produk-produk terkait. Desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah rancangan peletakan elemen-elemen pada sirkuit terpadu dalam bentuk 3 dimensi. Setidaknya, satu elemen tersebut harus berupa elemen aktif, dan desain ini digunakan untuk pembuatan sirkuit terpadu.
Apakah sirkuit terpadu itu? Sirkuit terpadu merupakan produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, di mana setidaknya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling terhubung dan dibentuk secara terpadu pada bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST manakah yang dapat didaftarkan? DTLST harus orisinal, artinya merupakan hasil karya independen dari pendesain dan bukan merupakan desain yang umum dikenal oleh para pendesain lainnya pada saat itu. Desain yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan tidak bisa mendapatkan perlindungan. Berapa lama perlindungan hukum DTLST terdaftar? Perlindungan hukum diberikan selama 10 tahun sejak desain pertama kali dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang mencakup metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja, yang pertama, mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin atau melanggar kesepakatan tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaannya. Yang kedua, memperoleh atau menguasai rahasia dagang melalui cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa perlindungan hukum rahasia dagang terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berlaku selama informasi tersebut masih bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan pemiliknya terus melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaannya. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan selama ketiga syarat tersebut terpenuhi.